Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 2 September pukul 19:42. Nah, gue mau bahas pembangunan Jaya Ancol atau PJAA. Waktu tahun 2023 lalu ya, dan 2022 kalau gua nggak salah, ini saham sempat ramai karena memang labanya naik dan kinerjanya bagus waktu tahun 2023 serta tahun 2022. Nah, sekarang gini guys, kita perlu tahu bahwa PJAA ini dimiliki oleh Pemprov ya atau pemerintah DKI Jakarta. Itu lebih dari 70% sahamnya, di atas 70%. Sama PT Pembangunan Jaya, ya kan? Kalau misalkan lu menanyakan ke gua, apakah ini masih prospek? Tetap wisata di Ancol itu akan menarik, akan banyak yang datang gitu. Karena kalau kita lihat dari tahun 2000, ini ada laporan keuangan di tahun 2015. Berarti kan sekitar 10 tahun yang lalu, 2005. Itu pernah loh EPS-nya mencapai 182, kemudian di tahun 2016 di 82, kemudian di tahun kita langsung lompat tahun 2018 2019 itu 139, 144 ya. Kemudian sempat minus, wajar karena memang masa pandemi. Naik lagi di tahun 2022 dan 2023 ya, bahkan melebihi kinerja di tahun 2018 dan tahun 2019. Padahal waktu tahun 2018 serta tahun 2019 ya, itu sahamnya ada di angka 900 sampai di angka 1000. Makanya sempat PJAA naik kan ke angka 900 lagi. Karena sempat tinggi juga di sini. Nah, tadi kenapa gue sedikit menyinggung soal ini, guys? Pemilik sahamnya ya yang terbesar adalah pemerintah DKI Jakarta. Artinya kita juga nggak boleh buta-buta banget guys. Buta-buta banget, polos-polos banget tentang apa? Tentang politik yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi waktu tahun 2022 dan 2023, kenapa tiba-tiba lompat tinggi dari pandemi? Pandemi kan minus tuh, ya. Pandemi minus 275 miliar. Ya karena di sini nih, lu ingat ada Formula E dengan segala tantangannya ya. Waktu itu ribut soal sponsornya lah dan apakah bisa tercapai pembangunan Formula E-nya, sirkuitnya banyak yang mengkritik dan sebagainya. Ya, dengan segala tantangannya dan akhirnya berjalan di tahun 2022 dan 2023, 2024 ini kalau gua nggak salah nggak ada, ya. Ya itu sedikit banyak mempengaruhi. Kemudian ada juga proyek Museum Rasulullah ya, dulu sempat digaungkan. Museum Rasulullah di Ancol nah nih. Kemudian ada Museum Rasulullah sama Masjid Apung kalau gua nggak salah, Masjid Apung. Jadi itu kita harus lihat hal-hal seperti itu. Dan kalau misalkan ini sempat terpacu ya, Formula E termasuk salah satunya memicu hal tersebut sehingga labanya di tahun 2022 dan 2023 tinggi. Makanya ada yang mengatakan, wah ini potensi dividennya menarik. Ternyata yang dibagikan 20% aja. Jadi kita nggak bisa buta soal hal tersebut, guys. Sekarang jujur aja gue nggak melihat adanya berita lagi soal Masjid Apung ya, sama Museum Rasulullah tadi. Karena kan harapannya ini bisa menyerap wisata religi kan, ya. Nah, itu bagaimana kondisinya terus terang 2023 kemarin, 2023 akhir atau tahun 2023 itu masih cukup banyak yang membicarakan. Tahun 2024 saat ini apalagi menjelang akhir tahun 2024 udah nggak ada. Sudah begitu, labanya turun dibanding tahun 2023 dan tahun 2022. Sudah begitu ya, yang kita lihat nih. Tadinya net profit margin dari PJAA itu ada di angka 16% dan 17%. Kemudian minus-minus sempat membaik di tahun 2022 dan 2023. Kemudian belum membaik di tahun 2024. ROE-nya pun lebih rendah daripada 2019 dan 2018. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya PJAA ini akan masih berat untuk naik ke angka 900 bahkan ke angka 1000. Jadi bagaimana kuncinya? Kuncinya ya diperbaiki karena memang dipacu kinerjanya dipacu dengan cara apa? Ya serius digarap di Ancol itu diadakan event-event apa yang bisa menarik wisatawan sehingga pariwisatanya, sektornya itu pendapatannya
lompat lagi. Sekarang aja pendapatan di sektor pariwisata, ingat guys, PJAA itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Karena kenapa? Pendapatan terbesarnya dari segmen pariwisata. Memang dia ada real estate-nya dan perdagangan atau jasanya. Tapi yang paling besar tetap pariwisatanya. Nah, bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan kinerja? Ya dengan meningkatkan juga event-event atau menyerap ya wisatawan-wisatawan yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Ya kalau sekarang kita lihat di tahun 2024, sektor pariwisatanya masih turun dan belum tentu bisa mencapai seperti tahun 2018, PJAA masih akan sulit naik. Nah, sekarang kan gini, kan kita sudah mengetahui ya bahwa pemilik sahamnya adalah pemerintah DKI Jakarta sama PT Pembangunan Jaya. Nah, tinggal dilihat nih bagaimana keseriusan pemerintah DKI Jakarta terutama nih ya terutama gubernur terpilih. Kalau nanti udah ada pemilihan, gue nggak tahu siapa yang terpilih. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi loh. Ya, kalau misalkan memang digenjot PJAA bagus, ya disupport, ya dia bagus lagi lah banyak. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Itulah sebabnya di awal tadi gue sampaikan bahwa kalau misalkan lu mau beli saham PJAA, lu jangan polos-polos banget, lu tetap harus memperhatikan hal tersebut gitu guys, itu yang gue maksud. Nah kemudian kalau misalkan mau lihat best buy-nya di angka berapa, kalau gue gini gampangnya, perusahaan ini sempat mengalami masa terburuknya di tahun 2020 waktu lagi pandemi di mana perusahaan mengalami kerugian 390 miliar dan di tahun 2021 sebesar 275 miliar ya. Waktu itu perusahaan serendah-rendahnya dia menyentuh angka sekitar 400 atau 500 guys. 400 atau 500. Di sini nih. Saham PJAA ya. Menyentuh angka 400-an lah. Nah, di sini nih. Nah, ini serendah-rendahnya dia di sini 400-an. Waktu di angka 400-an, PBV-nya dia ada di angka 0,3. Kira-kira bisa nggak sampai ke angka situ? Belum tentu guys. Apalagi dia bagi dividennya cukup rutin kan, walaupun nggak gede-gede amat. Maka kalau misalkan mau nawar, cobalah mencari di angka 550. Di mana saat itu PJAA dengan ekuitas saat ini di angka 1,6 triliun, dia berada di BBV 0,5. Coba, nah di sini baru lo mulai mempertimbangkan untuk wah menarik nih PJAA. Kayak gitu guys. Karena kan sekarang udah nggak ada pandemi. Agak sulit dia untuk turun lagi ke harga 400 di PBV 0,3. Nggak ada pandemi dan perusahaan nggak mengalami kerugian. Cuman labanya aja belum balik seperti tahun 2018 dan 2019. Artinya, untuk sampai ke BBV 0,3, ya kemudian balik ke harga 400, itu kecil sekali kemungkinannya. Ya mentok-mentoknya paling di angka segini ini 500, 550 itu masih lah. Itu kalau misalkan lu bisa dapat di harga segitu ya lumayan itu murah. Tapi kalau sekarang di harga 660 ya belum. Udah termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan nggak murah-murah amat lah, murah benar, memang murah, BBV-nya di bawah satu, tapi kalau untuk ukuran PJAA ini nggak murah-murah amat, kayak begitu guys. Apalagi kalau dividen yang ditawarkan nggak terlalu besar kan, biasa-biasa aja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.